Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan RPS kita yang tadi kita kontak pertama itu kan tentang peran dan fungsi manajemen keperawatan. Nah, untuk peran dan fungsi manajemen keperawatan kita ada beberapa kategori ya. Pertama ada 3 peran yang dipunyai oleh seorang manajer keperawatan. Yaitu pertama peran interpersonal. Peran personal itu meliputi apa aja? Peran leader, kemudian peran figurehead, kemudian peran penghubung. Untuk peran sebagai interpersonal. Kemudian kalau peran sebagai informasional, dia mempunyai bagian yaitu monitor role, kemudian disseminator role, kemudian spokesperson. Sementara kalau peran sebagai pengambil keputusan, dia ada sebagai entrepreneur, kemudian sebagai pengatur keseimbangan sumber daya, sebagai penyelesaian masalah, dan juga bisa bersifat negosiator. Nah, untuk setiap peran ini kita harus bahas persatu biar paham nih, karena kalian kan sudah semester lanjut ya, bahwa ternyata seorang peran interpersonal itu dia mempunyai peran pemimpin. Apa sih peran pemimpin? Bisa memberikan pengarahan dan motivasi kepada perawat melaksanakan usaha perawatan. Dia itu paling pertama sebagai peran pemimpin. Dia melihat apakah standar usaha perawatan berjalan dengan baik. Itu peran pemimpinnya dalam peran interpersonal. Kemudian sebagai figur seorang pemimpin juga dia harus menjadi sosok yang dihormati, disegani dengan kinerja kerja yang baik, kemudian disiplin, kemudian penampilannya bersahaja ya, datang dengan kondisi siap untuk bekerja, siap untuk membantu stafnya. Itu namanya figurehead. Makanya seorang pemimpin itu sudah terlatih personalitinya bisa memimpin. Itu peran yang kedua dalam peran interpersonalnya. Kemudian sebagai seorang pemimpin juga dia bisa berkomunikasi dengan orang lain. Makanya sebagai peran penghubung, tidak bisa dia diam saja, tidak bisa dia bekerja sendiri, dia bekerja sama dengan orang lain. Makanya dia harus punya komunikasi yang baik dengan atasan, bawahan atau sampingnya. Sampingnya bisa jadi antar profesi lain, dan dia tidak bisa juga menutup komunikasi. Artinya dia mempunyai beberapa nomor telepon yang dia bisa kontak dengan orang yang dia ingin bicara. Kalau kita bilang punya HP nggak boleh dibilang nggak ada paket gitu, nggak bisa. Soalnya memang nggak ada kalimat nggak ada paket, harus punya, dan tidak boleh juga menutup HP-nya kalau lagi ada, kecuali dia misalkan tengah malam silakan. Tapi pada saat bekerja dia tidak boleh menutup ada orang yang bicara dimatikan, tidak boleh. Nah, ini sebagai peran penghubung ya. Nah, kemudian dari peran informasional, sebagai seorang pemimpin dia dapat memberikan informasi atau dia menerima informasi. Umumnya dia mendapat informasi dari atasan pada saat rapat, pada saat morning report untuk menyampaikan kepada stafnya. Kemudian juga bisa juga dia menjadi orang yang selalu update informasi. Tidak bisa didiam saja, dia punya informasi yang dia harus cari dan dia akan share kepada stafnya. Misalkan kayak sekarang kasus yang terjadi, misalkan kasus tentang tadi kan tentang kaki gajah ya, bagaimana nih kasusnya sudah tinggi kah misalkan, atau kemarin pneumonia lagi heboh lagi, apakah sekarang menjadi kasus yang menjadi harus kita antisipasi ya, siap-siap untuk mengantisipasinya. Itu peran sebagai seorang pemimpin, dia tidak boleh gaptek dengan informasi yang sedang update saat ini. Kemudian, nah setelah dia sudah informasi, dia menyampaikan informasinya, itu namanya disseminator role. Kemudian untuk yang, nah setelah dia menyampaikan pasti dia punya kemampuan untuk berbicara dong. Makanya seorang pemimpin terlatih. Makanya pemimpin juga selain terlatih dia punya pengalaman. Dia tidak bisa orang yang baru bekerja terus tiba-tiba jadi pemimpin. Dia tidak menguasai medan, tidak bisa berkomunikasi dulu sama orang, sehingga dia tidak bisa berbicara gitu ya. Makanya dia harus, nah terakhir kalau sudah punya pengalaman, punya kemampuan menilai, kemampuan menganalisa, bisa mengambil keputusan. Apapun keputusan dia ambil, dan dia tidak boleh ragu dengan keputusan itu. Dia siap dengan keputusannya dengan membaca situasinya, gitu ya. Itu kan itu sebagai keputusan itu salah satunya misalkan pada saat situasi lagi chaos, misalkan kasus kemarin COVID-19 ya, COVID-19 chaos kan, seorang itu udah siap harus ambil keputusan di antara tugas lagi heboh begini. Misalkan akhirnya dan tapi perlu belajar, akhirnya mereka memutuskan misalkan bensinnya hanya 2 karena lelah, karena beresiko orang banyak terkena, mereka harus beberapa yang di garis hijau, garis kuning, garis merah misalkan gitu. Itu namanya peran pengambil keputusan. Atau situasi lain, wabah-wabah yang mendasar, misalkan sekarang lagi pneumonia, harus apa yang kami siapkan, APD dan sebagainya.
Fungsinya tuh, fungsinya ada yang saya sudah kasih tahu sebelumnya, bahwa ada POSAK ya, perencanaan, pengorganisasian, ketenagaan, kemudian penggerak atau equating dan pengawasan. Kalau di buku kita kasihnya jadi POSAK. Buku lama ada ketenagaan masuk dalam pengorganisasian, makanya kalau buku lama OA. Nah, buku keperawatan kita pakai POSAK. Kenapa? Karena perawatan merupakan tenaga yang paling banyak berada di rumah sakit. Perencanaan itu apa sih yang kita rencanakan? Ada rencana berhubungan dengan waktu, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Ada perencanaan dalam bentuk, misalkan perencanaan ketenagaan, perencanaan keuangan, perencanaan fasilitas, sarana dan sebagainya. Soalnya seorang pemimpin itu harus memikirkan, dan dia harus punya perencanaan. Rencana itu dia buat rangkaian kegiatan perencanaannya. Itu dia ya. Jadi beberapa perencanaan yang harus disiapkan oleh seorang kepala ruangan. Ruangan adalah pemimpin paling rendah di suatu rumah sakit. Makanya seorang kepala ruangan juga dia harus merencanakan kegiatan-kegiatan selain asuhan perawatan. Perawatan hubungan dengan pasien ya. Kalau non asuhan perawatan, pelayanan kayak fasilitas, masalah obat, masalah gizi, masalah tempat tidur, kapasitasnya cukup atau tidak, namanya perencanaan pelayanan pertama. Kemudian organisasian,